dari kelompok 5 dengan 5 anggota, yaitu yang pertama, saya Meriana Nursiawiji dengan NIM 0038. saya Melia Ramadian dengan NIM 0025, saya Fatma Nuraisyah dengan NIM 0040, Dan saya Dr. Belia Rama dengan NIM 0074. dan saya Yolanda Rizky dengan NIM 0044. Di sini kami akan menjelaskan mengenai decision tree dan random forest yang sudah kami buat, baik dari materi hingga programnya. Sebelum masuk ke pembahasan, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang. Penting untuk menjaga gaya hidup yang sehat dan mengontrol faktor resiko yang dapat diubah untuk mengurangi resiko terkena stroke. Beberapa variabel dari data yang bisa menjadi penyebab atau tidaknya mempengaruhi faktor terkenanya stroke, yaitu usia, hipertensi, penyakit jantung, pernah menikah, jenis pekerjaan, tempat tinggal, kadar gula, dan merokok. Dengan menggunakan decision tree, ini dapat digunakan untuk klasifikasi di mana target variabelnya adalah kategori dan regresi dengan target variabelnya merupakan nilai kontinu. Decision tree ini akan membantu mengidentifikasi fitur atau variabel yang paling berpengaruh untuk mengetahui faktor terkena stroke. Dan dengan menggunakan random forest ini untuk mengidentifikasi perubahan penjelas yang relevan dengan perubahan respons, random forest menghasilkan ukuran tingkat kepentingan atau variabel importansi. Perubahan penjelas. Ada banyak cara untuk memudahkan pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Metode yang digunakan adalah metode data mining. Penambangan data adalah pencarian hubungan, pola, dan tren yang signifikan dengan memeriksa kumpulan data besar yang disimpan dalam memori menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistika dan matematika. Dan terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor yang paling berpengaruh orang terkena stroke? Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dari klasifikasi menggunakan metode decision tree dan random forest. Dan yang kedua, penjelasan mengenai pembahasannya. Yang pertama, decision tree atau sebuah pohon keputusan ini adalah representasi hierarkis yang menangkap berbagai hasil potensial, pengeluaran sumber daya terkait utilitas, dan konsekuensi potensial. Algoritma ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk tujuan klasifikasi. Hasil akhir dari pohon keputusan ini diwakili oleh struktur hierarkis yang terdiri dari banyak cabang dan akar pusat. Flowchart terdiri dari cabang-cabang yang melambangkan hasil untuk atribut dan jalur, serta akar yang melambangkan aturan klasifikasi. Untuk klasifikasi sendiri ini adalah teknik penambangan data yang banyak digunakan yang melibatkan pemetaan data ke dalam kelompok atau kelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran yang diawasi adalah metode dalam pembelajaran mesin yang memerlukan ketersediaan data pelatihan berlabel untuk menghasilkan aturan untuk klasifikasi data uji ke dalam kelompok atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi adalah prosedur analisis data mendasar yang menghasilkan model untuk tujuan menggambarkan berbagai kelas yang ada dalam dataset tertentu. Salah satu teknik yang digunakan untuk klasifikasi dalam pemodelan prediktif adalah pohon keputusan, juga dikenal sebagai algoritma pohon keputusan. Pohon keputusan menggunakan pendekatan bagi dan taklukan untuk mempartisi ruang pencarian menjadi himpunan bagian dari masalah. Proses yang terlibat dalam algoritma pohon keputusan mensyaratkan transformasi data tabular menjadi struktur pohon hierarkis. Pohon model akan menghasilkan aturan dan mengalami proses penyederhanaan. Pohon keputusan ini adalah struktur data yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan penambangan data untuk memodelkan keputusan dan kemungkinan konsekuensinya. Metode klasifikasi digunakan untuk meramalkan kelas tumor berdasarkan sel yang ada dalam dataset.
Ini dicapai dengan mempartisi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Model klasifikasi dibangun menggunakan satu set data pelatihan dan selanjutnya dinilai menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, daya ingat, dan skor R1 pada satu set data pengujian terpisah untuk memastikan kinerjanya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekelompokan clustering. Clustering adalah metode yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam beberapa cluster dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penting dari kumpulan data yang luas dengan menilai kesamaan fitur mereka. Metodologi ini menemukan aplikasi dalam berbagai domain, termasuk namun tidak terbatas pada intelijen bisnis, pengenalan pola gambar, pencarian web, ilmu kehidupan, dan keamanan. Dalam bidang intelijen bisnis, teknik kelompokan melayani tujuan mengkategorikan pelanggan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan karakteristik bersama, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Teknik pengelompokan memungkinkan identifikasi kelompok yang sebelumnya tidak dikenal dalam titik data, sehingga memfasilitasi pengelompokan data kompleks yang lebih efisien. Ada juga tujuan metodologi dalam pengelompokan decision tree and random forest. Topik yang menarik adalah perbandingan antara analisis asosiasi dan tim series. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk memperoleh seperangkat aturan yang menggambarkan kumpulan poin data yang menunjukkan tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Analisis asosiasi, juga dikenal sebagai analisis keranjang, adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama oleh banyak pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi random forest. Random forest adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan dataset dalam jumlah besar karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi. Klasifikasi ini dilakukan melalui penggabungan tree dan decision tree dengan cara training dataset yang dimiliki. Salah satu algoritma terbaik dalam machine learning ini menggunakan decision tree atau pohon keputusan untuk melangsungkan proses seleksi, di mana tree atau pohon decision tree akan dibagi secara rekursif berdasarkan data pada kelas yang sama. Dalam hal ini, penggunaan tree yang semakin banyak akan memengaruhi akurasi yang didapat menjadi lebih optimal. Penentuan klasifikasi dengan random forest dilakukan berdasarkan hasil voting dan tree yang terbentuk. Random forest adalah algoritma untuk pengklasifikasian. Random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkan demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Hutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree, di mana biasanya dilatih dengan metode bagging. Ide umum dari metode bagging adalah kombinasi model pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil menumbuhkan tree. Ahli-ahli mencari fitur yang paling penting saat memisahkan sebuah node. Random forest mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak. Alhasil, cara ini menghasilkan keragaman yang luas dan umumnya menghasilkan model yang lebih baik. Metode umum dari random decision forest pertama kali diusulkan oleh Ho pada tahun 1995.
Tin Kam Ho yang menetapkan bahwa pohon-pohon keputusan di random forest membelah diri dengan hyperplanes yang miring. Jika secara acak dibatasi untuk peka hanya pada dimensi fitur yang dipilih, maka dapat memperoleh akurasi ketika pohon-pohon keputusan tumbuh tanpa terlalu banyak berlatih. Sebuah karya berikutnya pada tema yang sama menyimpulkan bahwa metode pemisahan lain selama pohon-pohon keputusan secara acak dipaksa tidak peka terhadap beberapa dimensi fitur, seperti berperilaku sama. Perhatikan bahwa pengamatan terhadap pengklasifikasi yang lebih kompleks atau hutan yang lebih besar, yang semakin akurat hampir secara monoton sangat kontras dengan keyakinan umum bahwa kompleksitas penggolongan hanya dapat tumbuh pada tingkat akurasi tertentu sebelum disakiti dengan overfitting. Penjelasan tentang perlawanan metode hutan terhadap overtraining dapat ditemukan dalam teori Kleinberg tentang diskriminasi stokastik. Awal mula perkembangan gagasan Breiman tentang random forest dipengaruhi oleh karya Amit dan Gaiman yang memperkenalkan gagasan pencarian lebih dari satu subset acak dari keputusan yang tersedia ketika memisahkan sebuah simpul dalam konteks menumbuhkan satu pohon. Gagasan pemilihan subruang acak dari Ho juga berpengaruh dalam desain random forest. Dalam metode ini, hutan pepohonan ditanam dan variasi di antara pepohonan diperkenalkan dengan memproyeksikan data pelatihan ke dalam subruang yang dipilih secara acak sebelum memasang setiap pohon atau setiap simpul. Kemudian, jadilah ide pengoptimalan mode acak, di mana keputusan di setiap node dipilih dengan prosedur acak. Dari optimasi deterministik yang pertama kali diperkenalkan oleh Dietrich. Random forest pertama kali dipublikasikan dengan beberapa persiapan, ialah melalui makalah oleh Leo Breiman. Makalah ini menjelaskan metode pembangunan hutan pohon yang tidak berkorelasi menggunakan prosedur seperti chart atau classification and regression trees, di mana dikombinasikan dengan pengoptimalan simpul acak dan backing. Selain itu, makalah ini menggabungkan beberapa bahan. Beberapa sebelumnya dikenal dengan beberapa novel yang membentuk dasar dari praktik modern hutan acak, khususnya yang pertama, menggunakan out of bag error sebagai perkiraan kesalahan generalisasi. Yang kedua, mengukur variabel penting melalui permutasi. Selanjutnya, perbedaan decision tree dan random forest. Decision tree dan random forest adalah dua algoritma yang digunakan dalam machine learning untuk melakukan klasifikasi dan regresi pada data. Masing-masing decision tree akan menghasilkan output yang bisa saja berbeda-beda. Nah, random forest ini akan melakukan voting untuk menentukan hasil mayoritas dari semua decision tree. Bedanya, random forest akan memberikan output berupa mayoritas hasil dari semua decision tree. Laporan ini juga menawarkan hasil teoritis pertama untuk random forest dalam bentuk batas pada kesalahan generalisasi yang tergantung pada kekuatan pohon di hutan dan korelasinya. Analisis pohon keputusan adalah metode dalam bidang kecerdasan buatan yang direpresentasikan dalam bentuk struktur pohon. Setiap cabang pohon mewakili sebuah pilihan, disertai dengan sebuah alternatif dan keputusan akhir ditunjukkan oleh daun-daun pohon itu. Pohon keputusan umumnya digunakan karena kemampuannya untuk mengintegrasikan pola, pengetahuan, atau informasi ke dalam kerangka pengambilan keputusan yang terstruktur.
Pohon keputusan terdiri dari satu set node yang saling berhubungan, dengan setiap node dihubungkan oleh cabang. Pohon keputusan terdiri dari 3 kategori node yang berbeda. Node root didefinisikan sebagai node yang tidak memiliki input apapun tetapi memiliki banyak output. Node internal ditandai dengan memiliki input tunggal dan beberapa output. Daun atau simpul terminal adalah komponen yang menerima satu input dan tidak menghasilkan output apapun. Di dalam struktur setiap pohon keputusan dapat diamati bahwa setiap simpul terminal biasanya disebut sebagai daun, memiliki label kelas yang ditunjuk. Node root dan node internal terdiri dari aturan yang melayani tujuan membedakan data dengan karakteristik yang berbeda. Satu yaitu langkah awal melibatkan persiapan data pelatihan yang terdiri dari data historis yang telah diatur sebelumnya yang telah dikategorikan ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Yang kedua yaitu pastikan asal botani pohon tersebut. Penentuan root node didasarkan pada perhitungan nilai gain untuk setiap atribut. Atribut dengan nilai gain tertinggi dipilih sebagai root node pertama. Sebelum menentukan nilai perolehan atribut, sangat penting untuk terlebih dahulu menghitung nilai entropi. Untuk menghitung nilai entropi, rumus berikut adalah digunakan, yaitu entropi dalam kurung sama dengan sigma PI dikurangi 1 dikurangi PI dikali log 2 PI dalam kurung 1, di mana yaitu N sama dengan set kasus, P sama dengan jumlah partisi N, PI sama dengan proporsi N1 ke N. Yang kedua yaitu setiap menghitung entropi untuk setiap kasus. Selanjutnya menghitung nilai gain menggunakan rumus berikut, yaitu gain dalam kurung A dikurangi entropi N dikurangi sigma PI dikurangi I NI dikali entropi dalam kurung NI2 dibagi N, di mana N sama dengan set kasus, J sama dengan atribut, P sama dengan jumlah atribut partisi A, NI sama dengan jumlah kasus pada I, N partisi sama dengan jumlah kasus di N. Setelah selesai, ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua atribut dihitung dan memiliki informasi dan akan dijadikan simpul atau root. Pertama-tama, data whole card, dataset, struk, data CSV akan dimuat mengenai sejumlah data terkait penyebab penggunaan data dan telah dimasukkan ke dalam variabel df. Terlihat bahwa data frame df memiliki 5110 baris dan 12 kolom. Berikut penjelasan masing-masing variabel atau kolom data frame. Variabel gender, jenis kelamin, AG umur, hipertensi, heart disease, penyakit jantung, ever marriage, status pernikahan, work type, pekerjaan, smoking status, riwayat perokok. ID 0 yaitu 9046, gendernya 1, AG-nya 67,0, hipertensinya 0, heart disease-nya 1, ever marriage-nya 1, work type-nya 2, reside type-nya 1, GLUS-nya 228,69, BMI-nya 239, smoking-nya 1. ID 1 yaitu 51676, gendernya 0, IG-nya 61,0, hypertensionnya 0, ever marriage-nya 1, word-nya 3, residence-nya 0, GLUS-nya 202,21, BMI-nya 418, smoking-nya 2, ID-nya 2 yaitu 3112, gendernya 1, IG-nya 80, hipertensinya 0, heart-nya 1, evernya 1, word-nya 2,
nya 0, glusnya 105,92, PMI-nya 198, smokingnya 2. ID 3 60182, genjernya 0, IG-nya 49,0, Hypersionnya 0, Hertz-nya 0, Average Marriage-nya 1, Word-nya 2, Residence-nya 1, Glusnya 171,23, PMI-nya 217, smokingnya 3. ID-nya 4 1665, genjernya 0, IG-nya 79,0, Hypersionnya 1, Hertz-nya 1, Average-nya 1, Word-nya 3, Residence-nya 0, Glusnya 174,12, PMI-nya 113, smokingnya 2. Sehingga dapat disimpulkan dari pohon keputusan yang dihasilkan menunjukkan bahwa potensi kesehatan bermasalah pada jenis kelamin perempuan dengan umur di bawah 80 tahun dengan kecenderungan pada perempuan yang sudah menikah dengan tingkat kadar gula rata-rata tinggi memiliki jenis penyakit stroke. Analisis Random Forest DEPTH_MD Coli RDEP RHOB GR NPHI PEF DTC. Countnya yaitu 133.198.000, call-nya 133.006.000, 125.805.000, 108.053.000, 133.198.000, 917.200, 100.840.000, 132.635.000. Mainnya 179.2,944.663, call-nya 13.199.399, RHDEP-nya 1743774, RHOB-nya 2199556, GR-nya 6955387, NPHI-nya 035560, PEF-nya 4511845, DC-nya 122700286, STD-nya 739441515, call-nya 3561386, RDEP-nya 13233330, RHOB-nya 02369902, GR-nya 39328728, NPHI-nya 0,143857, PEF-nya 5,092807, DTC-nya 34234879, mainnya 41261599, call-nya 5946117, RDEP-nya 0,123068, RHOB-nya 1366913, GIR-nya 0,109284, NPHI-nya 0,023143, PEF-nya 1,010027, DTC-nya 7415132, 25%-nya yaitu 1182,8224, 11381848, 0,77323, 2,029237, 43244663, 0,2349272, 2,8577
50%-nya yaitu 1747, 524495, yaitu 12698571, 113062, 2162, 121, 66 266132, 0,382014, 3780 121, 315968094. 75%-nya yaitu 24138791, 1494449, 1644573, 2404375, 23808681, 0,480985, 5098502, 147368626. Max-nya yaitu 327,0240, 257379396, 186935059, 3115611, 04298950, 0817310, 365575592, 230432953. Pertama-tama data X trend subset clean CSF akan dimuat mengenai sejumlah data terkait penyebab penggunaan baru dan telah dimasukkan ke dalam variabel DF. Terlihat bahwa data frame DF memiliki 30499 baris dan 12 kolom. Berikut penjelasan masing-masing variabel kolom data frame. Well, jalur, depth, kedalaman, grup pengumpulan, pengelompokan, formation, bentuk koli, batu kali. RDEP-nya kedalaman rata-rata. Yaitu ada gambar umum dan analisis pendahuluan. Dengan menggunakan df_info terlihat bahwa kolom will del_dm grup formation koli dan RDEP memiliki data yang non-null atau data lengkap karena jumlah baris yang ditampilkan sama dengan jumlah baris pada data awal yaitu 30.04049 baris. Kesimpulan dari hasilnya yaitu, pada pengolahan data di Decision Tree dapat disimpulkan bahwa potensi kesehatan bermasalah pada jenis kelamin perempuan. Dengan umur di bawah 80 tahun, dengan kecenderungan pada perempuan yang sudah menikah dengan tingkat kadar gula rata-rata tinggi memiliki jenis penyakit stroke. Sedangkan pada pengolahan data menggunakan random forest menunjukkan bahwa pengembalian galian batu yang paling banyak pada Heli dengan kontribusi skor 4.520 pada kuantitas 2.000 sampai 3.000 ton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya dan memberikan pemahaman terkait decision tree dan random forest.